Sampai sampai setengah pertanyaan saja. Sampai setengah pertanyaan. Mertua GBI tema gereja soal mesbah, katanya mesbah adalah tubuh kita sendiri. Hah? Sejak kapan mesbah adalah tubuh kita Mesbah, sendiri? mesbah tubuh sendiri. Berarti mereka taruh empat kaki di mesbah itu. Harus diminyaki juga, Pater. Harus ditabis itu. Nggak gini ya, kok mesbah tubuh sendiri. Itu padahal pendeta loh, itu pendeta GBI loh, mertuanya Gideon itu pendeta loh. Aduh, Dia gereja bilang metal, mesbah. aduh, Mesbah adalah Pentakosta tubuh kita sendiri. Setingkat pendeta ngomong seperti itu. Karang ini karang bebas banyak sekali Protestantisme ini. Mesbah adalah kita. Mesbah adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri, Pak. Kita cari dulu, pasang dulu Kejadian, Keluaran. Oh, kalau Keluaran itu mesbah itu untuk disimpan ini bantu dulu Keluaran 29 ayat ke-37. Mesbah itu untuk ditaruh korban binatang itu. Jadi kalau kita mesbah adalah tubuh kita sendiri, apa yang dikorbankan di atas tubuh kita? Jadi bingung juga saya ini. 1, 2, lari dulu. Ayatnya lagi mana? Bingung. Ayo. Mana ayo? Mati saya masih pikir. Pikirannya saya, Pater. Kau baca dulu mesbah di dalam kitab suci itu untuk korbankan apa? Coba. Keluaran 29 ayat Ayat 37. Kita berkat dulu mesbahnya. 37. Lalu kita taruh apa di mesbahnya? Ayat 36. Baca 37. Oke. Selama 7 hari, engkau harus mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Engkau harus menguduskannya, sehingga mesbah itu menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan mesbah itu akan menjadi kudus. Karena di atas mesbah itu ditaruh apa? Ayat 36. Setiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Mesbah itu harus kau sucikan dengan mengadakan pendamaian baginya. Engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. Tahan dulu di situ. Oke. Sudah mengerti nih di perjanjian baru, perjanjian lama mesbah itu untuk apa? Letakkan kurban. Meletakkan kurban. Oke, sekarang Paulus bilang ada pelayan mesbah. 1 Korintus 9 ayat ke-13 ada pelayan mesbah. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Kalau tubuh adalah mesbah, artinya Paulus bilang mereka yang melayani tubuh. Aduh, ini ada typing baru mau. Mesbah itu apa tadi ya? Saya analisa dulu. Sebentar, kau tahan itu. Macam Paulus bilang yang melayani tempat suci, hidup dari tempat suci, dan melayani mesbah, hidup dari mesbah. Artinya kalau satu pendeta bilang tubuh kita adalah mesbah, berarti ada pelayan tubuh. Dan hidup dari tubuh. Bingung karena dia salah menafsirkan, kalau tidak salah Roma 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa sacrifice itu tubuh kita adalah korban. Itu sangat berbeda dengan mesbah. Aduh. Roma 12 ayat 1. Tambah pusing. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuhmu sebagai korban, tapi bukan mesbah. Bisa mengerti? Bisa, Pater.
nanti bingung, nanti tubuh sudah jadi mesbah, tapi Paulus bilang tubuh adalah korban. Aduh, ya ampun. Sedangkan tubuh bukan mesbah. 1 Korintus 6 ayat 9. Tubuh bukan mesbah. Tubuh itu baitnya siapa? Ayat 19. Ayat 19. Korintus 6 ayat 19. Tubuh itu apa? Bait suci atau bait kudus, bait Roh Kudus atau mesbah? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus? Salah, mesbah di situ. Mungkin Paulus tulis salah di situ. Ini kitab suci terbitan LAI terjemahan baru 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Kudus Mas yang Pak. tinggal di dalam kamu? Terjemahan LAI ini. Sudahlah, sudah. Ada- Gideon, ada- salam untuk kamu yang mertua yang pendeta itu. Pokoknya karang bebas. Nah, ada satu lagi mau. Mesbah adalah rumah doa. Hah? Mesbah, bukan. Mesbah adalah rumah doa. Betul, orang sembunyi di bawah altar semua itu. Iya. Rupanya ini dipakai loh, Mo. Ini dipakai di gereja-gereja rupanya tadi yang salah satunya GBI, lalu ini gereja apa nih ya? Data saya lihat ya. Ini di MDC Ministry. Aduh. Ban Philip Mantova juga pakai, Mo. Tuh, Mesbah adalah rumah doa. iya. Ini sola skriptura ambil dari mana? Aduh, Tuhan. Mesbah adalah rumah doa. Sejak kapan? Mesbah tempat pengorbanan. Tempat ditaruh korban itu namanya mesbah. Tempat ditaruh persembahan itu mesbah. Rumah doa, mesbah adalah rumah doa. Sebenarnya jadi PR ya, Mo, kalau bagi saya ya. Mereka ngerti nggak sih, paham tidak sih arti mesbah itu? Itu tadi. Nah, kok ditafsir sembarangan gitu? Ya, maksudnya kita pakai logika biblis. Mesbah itu tempat persembahan ditaruh. Makanya waktu Abraham mempersembahkan anaknya, dia harus buat pertama apa? Mesbah. Mesbah. Abraham ke mana mau ke Mamre kan di Pontang Bantin itu kan juga mendirikan mesbah di situ. Lucu. Aduh, pokoknya karang bebas. Setiap orang atur suka-suka. Satu jalan di tempat, satu jalan lurus. Aman mereka. Kasihan sekali. Gimana logikanya ya? Kok tiba-tiba rumah doa dihubungkan menjadi mesbah? Karena bagi Kristus mesbahnya adalah altar. Di mana dia Tar, dipersembahkan. ya dikorbankan, ya sebagai kurban sejati. Dia lagi memanggung itu. Tubuhnya menjadi kurban. Tolong dong, saya harapkan teman-teman Protestan yang baik hati maksudnya mau belajar. Pakai juga kepalamu. Logika dipakai juga. Mas tadi frater yang ex-frater masuk tor bilang, umatannya bilang Yesus lahir dari tradisi. Lahir dari tradisi mana? Lahir dari seorang perempuan. Maksudnya begitu, saya mau kata, yang dia lahir dari seorang perempuan nih, jawaban selesai. Mazmur 19 nggak ada sampai 99, Bu. Oh, ya ampun, banyak banget. Tidak Mazmur Salah 19. ketik sedikit, Bu. Kok sampai ayat 99 gimana cerita? Oke, ada yang lain.